Halo teman-teman, selamat datang di Divisi Ormawa, bincang inspiratif dan komunikasi bersama Ormawa FE. Podcastnya anak organisasi. Bersama aku Al Hadi selaku host pada podcast kali ini. Sebelum mulai, aku mau kenalin dulu apa itu Divisi Ormawa. Jadi, Divisi Ormawa itu adalah informasi dan diskusi tentang berbagai aspek yang dapat disampaikan secara lebih menarik dan interaktif. Oke, mungkin langsung aja nih teman-teman masuk ke dalam podcastnya. Kali ini aku nggak sendiri, aku bareng Kak Agung selaku ketua KMI. Boleh Kak Agung kenalan diri? Oke, halo teman-teman Basic. Kenalin aku Muhammad Akbar Rahmatullah dari jurusan akuntansi. Di sini sebagai ketua umum tim akuntansi periode 2024. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Agung. Gimana nih Kak Agung kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi gimana baik? Alhamdulillah Kak baik. Nah mungkin langsung aja nih Kak. Kita ke pertanyaan pertama. Sebelum itu aku mau tahu nih Kak, gimana sih keseharian Kak Agung ceritanya akhir ini? Kalau akhir-akhir ini kayak mahasiswa semester tua pada umumnya, kakak lagi ngerjain skripsi ya. Skripsi aja tiap hari karena belum kakak gagal magang di semester ini, jadi fokus sama skripsi aja. Jadi keseharian Kak Agung ini lagi bikin skripsi Kak ya? Iya benar, lagi ngerjain skripsi. Mungkin aku mau tahu nih Kak, sebelumnya sejarah dari KMI itu gimana Kak? Ini sejarah KMI mungkin singkatnya, KMI itu pertama sekali dibentuk pada tahun 2016, kemana tujuan KMI itu untuk menjadi wadah komunitas untuk pengembangan di bidang riset dan penelitian ilmiah. Artinya bertujuan gimana fokusnya itu mahasiswa-mahasiswa ekonomi yang memiliki minat pada penelitian dan kajian akademis, terutama pada ilmu ekonomi ya. Ini tuh secara singkat dari ini. Oh, oke teman-teman, kita udah tahu nih ya dari KMI sendiri. Mungkin sebelumnya aku juga mau nih ngulik dari persoalan Agung. Kan sekarang KMI ini udah semakin kelihatan di kampus kita Kak ya. Khususnya di FOMC ini Kak. Nah, mungkin aku mau tanya nih Kak, apa sih pengalaman berkesan yang Kakak selama di KMI FOMC ini Kak? Kalau dari pengalaman berkesan, mungkin pada saat kakak jadi panitia di kompetisi mahasiswa, dimana kompetisi mahasiswa ini ada 3 bidang ya, kemudian mahasiswa berprestasi atau Pilmapres, terus KDMI, Lomba Debat Indonesia, terus FEDC, Lomba Debatnya Bahasa Inggris, Fakultas Ekonomi. Nah, kakak diamanahkan sebagai ketua pelaksana Pilmapres pada saat itu. Jadi kenapa itu paling berkesan, karena itu dari kepanitiaan Pilmapres tadi kakak banyak banget belajar hal-hal yang belum kakak dapat ketika kakak masih jadi maba. Kakak belajar gimana caranya mengorganisir kegiatan, kakak belajar gimana caranya komunikasi yang baik sesama tim, terus kakak belajar gimana caranya komunikasi sama stakeholder pada kegiatan tersebut. Nah, juga kenapa ini berkesan, karena Pilmapres ini mungkin bisa dibilang sebagai pintu awal kakak bisa jadi sampai saat ini. Jadi itu berkesan karena Kakak banyak belajar ya dari sana. Iya benar, kakak banyak belajar di kegiatan Pilmapres. Nah, terus aku juga mau tahu nih Kak, dari banyaknya organisasi di FOMC ini, kenapa sih Kakak lebih milih ke FOMC daripada yang lainnya, organisasi lain? Oke, memang banyak yang ngasih di kira sekitar 13 lah kalau salah. Kakak pilih ini sebenarnya awalnya itu kakak diajak sama teman. Kakak di-share informasi kalau ini lagi oprek. Kebetulan pada saat itu ini organisasi pertama yang oprek ya pada waktu kakak maba. Jadi ketika kakak nge-share, kakak penasaran ini itu organisasi apa. Terus kakak lihat, oh ternyata organisasi ilmiah, mungkin mirip kayak ketika kita SMA. Kakak nggak waktu SMA kakak itu nggak tertarik sama hal-hal keilmiahan. Tapi ketika kakak lihat kayak ini, ngelihat program kerja mereka, kakak harus tertarik nih, kayaknya kayak ini bisa deh kita coba untuk explore hal-hal baru gitu. Jadi kakak mutusin buat kakak mau gabung sama kayak ini pada saat itu.
Jadi kakaknya awalnya dikenalin teman-teman dulu kak ya awalnya tuh. Ya, awalnya kakak tahu dari teman, terus cari tahu lebih dalam tentang ini, baru mutusin buat join ini. Oh. Selanjutnya aku boleh tahu nggak kak apa aja tuh program-program besar dari KMI? Boleh dong diceritain kak? Program-program besar kayak ini mungkin udah kakak sebutin di awal tadi, kompetisi mahasiswa yang kayak mengapas prestasi, terus ada MI, FEDC, terus ada yang program tahunan juga itu kelas riset. Nah itu kelas di mana kayak ini membuka pelatihan penulisan untuk mahasiswa-mahasiswa ekonomi yang nantinya mereka bakal dilombain untuk karya yang udah mereka buat. Tapi di tahun ini itu ada perbedaan sedikit di mana kelas riset itu nantinya akan dibagi jadi 3 bidang lagi. Di mana setelah mereka tahu gimana sistematika penulisan, nanti mereka bakal diarahin untuk ikut mereka buat proposal mengenai 3 bidang. Itu ada PKM, ada KBMK, dan ada KMUI. Nanti mereka setelah mereka tahu nulis, mereka bentuk tim, mereka bakal milih mereka mau fokusnya kemana. Mereka mau fokus ke PKM, ke KBMK, atau ke KMUI. Jadi setelah itu, nah jadi tujuan dari pas riset ini sebenarnya untuk tahun depan. Kita udah siapin dari FE, kalau bisa di tahun depan kita bisa ngirim proposal dan bisa tembus ke UNIF. Nantinya bakal kalau bisa kita harus lanjut ke tingkat nasional. Oh. Oke teman-teman, kita kan udah tahu nih proker-proker KMI itu apa aja. Nah sekarang kita boleh tahu nggak sih kak apa itu filosofi logo dari KMI itu sendiri? Kalau filosofi logo kayak ini adalah diingat kakak adalah buku kuning ya. Mungkin JC Luisi juga terinspirasi ngasih lagu judul lagunya dari sini juga. Nah, kalau dilihat di sini ada bintang, mana bintang itu menggambarkan kalau Keimi ini ingin menjadikan anggotanya sebagai orang yang cerdas, berprestasi dan juga uh, bermoral. Terus selanjutnya ada lampu. Lampu ini gambarnya kalau Keimi ini sebagai penerangan yang artinya wahana bercerdas manusia. Terus selanjutnya ada buku yang diterangi sama sinar, itu yang mengartikan kalau puncak peradaban itu diawali dari ilmu. Ilmu itu diabadikan dalam sebuah buku yang nantinya itu akan jadi cakrawala pengetahuan. Lalu selanjutnya ada 10 titik sinar di sini. Mana sukses menjadi sukses itu dapat dilalui dengan pikiran yang sejahtera, terus tingkah laku yang baik, menjaga waktu, taat beribadah, terus mampu mandiri secara finansial, mampu mengendalikan hawa nafsu, terus bermanfaat bagi orang lain dan luas pengetahuannya. Mungkin itu yang filosofi dari logo ini. Oke kak, jadi aku juga mau tanya nih kak, pernah nggak sih selama kakak Indonesia itu pertama ikut sendiri itu kak, terus gimana kak cara kakak ngesampingin ikut sendiri itu kak? Selama kakak jadi leader untuk ini aku sering kakak tak pernah bentrok soal itu dengan tim kakak, karena kakak percaya apa yang tim kakak lakuin itu sudah hal terbaik yang mereka lakuin. Dan kakak ambil contoh ketika sebenarnya ekspektasi kakak terhadap kegiatan ini itu ada dari plus 10, tetapi anggota kakak terus sumber daya kakak punya keinginan punya dan mungkin faktor-faktor lainnya kita bisa hanya di level 5. Dan artinya ketika nanti hasil kegiatan dari yang mereka buat itu bisa sampai di level 7 atau 8, mereka udah ngebus diri mereka untuk melampaui batas yang mereka bisa. Itu katakan plus 10 artinya gak sampai target. Tapi kita lihat lagi anggota kita, sumber daya kita punya, mereka udah kerja keras buat bisa mewujudin tujuan yang udah kakak buat, tujuan yang udah sama-sama ditetapin ketika kepengurusan ini awal di situ. Maka dari itu kakak percaya kalau lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman membuat anggota
tidak merasa tertekan ketika mereka menjalankan program kerja di ini itu lebih penting daripada em, tujuannya. Sebenarnya bisa kita alihkan atau tujuannya sebenarnya bisa kita sedikit turunkan standarnya agar teman-teman ini itu nggak merasa tertekan ketika mereka kegiatan membuat kegiatan di ini ya. Oke itu. Oh, jadi kakak ini lebih penting kenyamanan anggota-anggota kakak juga. Ya, karena kakak mikir kayak gini ya, kita organisasi itu pertama nggak dibayar, terus lebih banyak keluarin uangnya daripada kita dapat uangnya. Ya. Jadi karena organisasi ini adalah pintu awal kita belajar buat kedepannya, kakak pengen selama di organisasi ini pertama di ini anggota itu merasa nyaman dulu. Anggota mereka merasa senang buat ikut kegiatan, mereka nggak dipaksa. Jadi ketika mereka gabung ke ini, kakak pengen mereka tuh aktif, mereka mau coba sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman mereka. Mereka banyak ekspor hal baru agar nantinya ketika mereka udah berani nyoba, walaupun nanti hasilnya nggak sebaik yang kita pikirkan, setidaknya mereka udah nyoba. Karena mereka pikir lebih baik nyesel karena udah mencoba daripada nyesel karena nggak nyoba. Oh ya kak. Mungkin aku mau minta pendapat kakak juga nih. Apa sih kak pentingnya organisasi? Terus enakan kuliah atau organisasi nih kak menurut kakak sendiri? Kalau ditanya gitu, kuliah sama organisasi itu udah beda. Karena kuliah itu wajib, sementara organisasi itu pilihan. Kuliah wajib karena itu memang tuntutan kita dari awal. Kita gabung, kita masuk ke universitas, kita diterima, orang tua kita percaya kita kuliah yang benar, agar dapat ilmu yang bermanfaat, agar kita bisa jadi pribadi yang lebih baik, agar bisa mendapat pendidikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu kewajiban kita. Sementara organisasi itu pilihan. Pilihan orang-orang yang mereka merasa diri mereka kurang. Mereka nggak cukup bekal untuk menghadapi dunia kerja mungkin. Jadi mereka pilih untuk gabung organisasi buat melatih soft skill mereka. Karena di organisasi mereka bakal dapat hal-hal yang tidak mereka dapetin ketika mereka ada di bangku kuliah. Mungkin ada sedikit rempet-rempet kayak kalau kita kuliah ada dosen ngasih tugas berkelompok terus disuruh presentasi. Mungkin ada beberapa orang yang mereka tuh nggak berani sama sekali, nggak berani ngomong di depan umum, di depan kelas mereka aja nggak berani. Mereka nggak berani ngasih pendapat, mereka nggak berani buat bertanya, mereka nggak berani, mereka hanya diam aja pokoknya. Terus kan kalau kita di kelompok ada yang tugasnya jadi moderator, ada yang jadi apa namanya IT ya atau Iya. ya kolektor, terus ada yang notulai. Nah itu salah satu soft skill yang ada itu kerja sama namanya ada. Tapi setelah kakak lihat ya kebanyakan orang itu ketika dia udah nyaman, misalnya dia dari awal tuh jadi moderator, seterusnya nanti teman-teman yang lain tuh gak mau jadi moderator, yang nantinya yang terlatih public speakingnya hanya si satu orang ini aja. Makanya uh, untuk yang sisanya tadi, agak rasa ketika mereka mau dapat sesuatu yang baru, mereka mau nyoba yang baru, mereka harus ikut organisasi. Jadi menurut kakak ini organisasi itu penting ya karena di perkuliahan itu ada yang nggak terdapat di organisasi gitu kak ya. Soft skill gitu. Ya, kenapa kan itu penting? Karena di organisasi kita baru belajar gimana cara kita public speaking yang bagus, gimana kita menyuarakan pendapat kita, gimana caranya kita teamwork yang baik, gimana caranya kita bisa negosiasi dengan pihak eksternal. Itu kita bisa dapat itu di organisasi, tapi bukan berarti organisasi salah satu ya. Organisasi itu penting menurut kakak ya, karena sebagai anak organisasi yang merasakan dampak yang diberikan oleh organisasi untuk kakak. Oke teman-teman, kita udah sampai ke ujung podcast nih. Sebelumnya boleh kak kita minta closing statement nih dari Kak Agung sendiri untuk menutup podcast kali ini. Closing statement mungkin dari kakak karena ini tentang organisasi ya.
untuk teman-teman mahasiswa baru, adik-adik angkatan 23, 22, kalian pilihlah organisasi yang menurut kalian cocok untuk kalian. Kalian bisa di awal ketika kalian mau daftar organisasi, kalian tentuin tujuan kalian mau gabung itu apa. Kalian mau dapat apa dari organisasi. Karena ketika kalian udah nentuin tujuan kalian, kalian um, udah yakin buat organisasi itu bakal berdampak baik untuk kalian. Kan dapat gabungan di organisasi tersebut. Terus karena kita sebagai mahasiswa, kita lakuin banyak, kita harus coba semuanya. Kita coba banyak hal. Salah nggak apa-apa karena kita masih muda. Ketika kita udah kerja, nanti kesalahan kita bukan dimarahin lagi, tapi langsung potong gaji. Jadi ketika kita saat ini sebagai mahasiswa, banyak-banyaklah ekspor sesuatu karena kesalahan yang kita lakuin sekarang, kenapa hanya dimarahin aja. Tapi ketika kita udah kerja, sanksinya udah beda, yang bakal lebih berat lagi. Dan dari itu, sebagai mahasiswa, coba eksplor hal-hal yang belum pernah terpikir untuk kalian mau nyobanya. Karena cobalah sebelum kalian menyesal. Ini itu aja dari kakaknya. Oke, terima kasih Kak sudah mau sharing-sharing pengalaman Kak selama di game ini Kak. Mungkin kita coba saja nih podcast kali ini teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Yang tentunya pasti akan lebih menarik. See you teman-teman.